Setelah kita bahas perbedaan antara reformasi dan revolusi, materi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu kita akan kembali ke beberapa abad yang lalu untuk melihat sejarah dunia yang telah mencatat beberapa revolusi yang terjadi. Pembahasan pertama kita yaitu mengenai revolusi industri. Revolusi industri sering disebut juga dengan revolusi Inggris. Kenapa? Karena yang memulai revolusi adalah Inggris. Pengertian revolusi industri sendiri adalah perubahan teknologi, sosial, ekonomi, budaya pada akhir abad ke-18 dan 19. Jadi yang berubah adalah teknologi, sosioekonomi, dan budaya pada akhir abad 18 dan awal abad 19. Revolusi ini dinamakan revolusi industri. Karena ada perubahan mendasar dari industri yang asal muasalnya dari manusia yang berubah menjadi penggunaan mesin. Perubahan ini dimulai ketika James Watt menemukan mesin uap. Ketika James Watt menemukan mesin uap, akhirnya pekerjaan manusia digantikan oleh mesin. Hal ini merubah segala sesuatu termasuk kebudayaan. Contohnya seperti ini. Pertama kita menggunakan mesin. Manusia bekerja menjadi petani, buruh, atau apa saja untuk mendapatkan uang. Maka ketika digantikan oleh mesin, jadi manusia tidak bekerja kembali, yang mengakibatkan manusia akan jatuh miskin atau yang tadinya berkecukupan menjadi miskin. Kemudian karena mesin juga mempercepat proses produksi, sehingga orang-orang yang tadinya sederhana atau biasa saja, maka akan naik karena mesin. Mesin ini dapat memproduksi lebih cepat dan lebih banyak barang. Ketika mesin dapat memproduksi lebih banyak barang, maka akan menghasilkan uang lebih banyak. Ketika jumlah orang miskin dan orang yang lebih kaya tambah banyak, maka akan menimbulkan banyak dampak. Contohnya, jika banyak kemiskinan, maka akan banyak pengangguran, dan banyak pengangguran, maka akan ada kejahatan, atau bisa saja akan banyak penyakit. Sedangkan orang yang lebih kaya akan lebih banyak untuk bersenang-senang. Contohnya, mungkin untuk seni atau musik akan semakin berkembang. Jadi revolusi itu sebagai seni-seni masyarakat, sehingga yang tadinya misalnya horizontal menjadi vertikal. Inilah yang terjadi pada revolusi industri. Salah satu faktor yang melatar belakangi revolusi industri adalah berkembangnya ilmu pengetahuan, dan salah satu hal yang menjadi pemicu revolusi industri ini adalah ilmuwan-ilmuwan seperti Galileo dan masih banyak lagi. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, maka teknologi akan lebih bertambah. Ketika bertambah maju, maka kehidupan sosial masyarakat pun akan ikut berubah. Untuk dampak sosial dari revolusi industri, ketika revolusi industri berkembang, maka akan banyak buruh anak, sehingga mereka akan dipaksa untuk bekerja dengan gaji yang kecil dan pendidikan yang minim. Akan terasa kekerasan, akan terjadi kekerasan, karena anak-anak tidak terlalu hati-hati. Sehingga jika kita kembali pada definisi revolusi, yaitu perubahan yang mendasar, perubahan dalam bidang teknologi, sosioekonomi, kebudayaan,
dan lain-lain. Ini adalah revolusi industri. Masih ada 2 revolusi lagi. Kita bahas pada teori selanjutnya.